Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar nih sobat sehat? Kembali lagi bersama kami ya RSCM Kencana di live Instagram akan membahas topik-topik medis dan juga pengetahuan-pengetahuan yang penting untuk sobat-sobat sehat mengetahui untuk menjaga kesehatan terus ke depannya ya di masa pandemi ini. Kembali lagi bersama saya Dr. Erwin Ardian yang pada hari ini kita selama kurang lebih 1 jam ke depan akan membahas mengenai topik yang saya rasa cukup menarik ya, yaitu mengenali bagaimana kita mengenali kanker tulang sejak dini. Jadi bersama kita ini sudah ada narasumber yang sudah sangat pakar menurut saya ya di bidangnya, yaitu adalah Profesor Dr. Ahmad Fauzi Kamal, SPOT Konsultan Onkologi. Mungkin apakah sudah hadir ya Prof ya? Saya ucapkan selamat datang kepada Prof Fauzi. Prof Fauzi ini sedikit saya perkenalkan juga merupakan salah satu kepala ya, salah satu staf dan juga kepala divisi onkologi di Departemen Ortopedi FKW RSCM. Dan beliau juga sudah banyak menangani kasus-kasus mengenai tumor tulang dengan variasi kasus yang sangat beragam di seluruh Indonesia. Apakah sudah bergabung nih, Prof Fauzi? Selamat pagi, Prof. Ya, terima kasih Dr. Erwin. Silakan. Ya, selamat pagi, Prof. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Jadi seperti tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa pada kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai kanker tulang ya, Prof. Terutama topik secara detailnya adalah bagaimana kita mengenali kanker tulang sejak dini. Nah, mungkin bersamaan dengan hari ini juga merupakan hari kanker tulang, Prof. Ternyata ya. Jadi kita merasa kita perlu meningkatkan awareness nih mengenai masyarakat awam dan juga mungkin para masyarakat luar sana mengenai kanker tulang. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan simpel ya, Prof. Kira-kira apa itu sebenarnya sih, Prof, sebenarnya yang dimaksud dengan kanker tulang? Ya, terima kasih Dr. Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Erwin, terima kasih. Kemudian juga Bapak Ibu atau remaja barangkali. Siapapun yang hadir pada kesempatan ini, kami menyapa dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Klaster Bone and Joint di RSM Kencana. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Erwin. Jadi, kalau cerita tentang kanker, saya ulang sedikit boleh ya, supaya pemahaman dari masyarakat khususnya itu jelas. Sebab saat ini kadang itu apa sih yang dimaksud dengan tumor, apa yang dimaksud dengan kanker, apa itu tumor ganas, itu masih kurang jelas atau salah menempatkan definisinya. Jadi kalau kanker itu bagian dari tumor, jadi semua benjolan atau pertumbuhan pada makhluk hidup, kita cerita tentang manusia tentunya seperti pada hewan pun juga ada. Kalau pada manusia pertumbuhan pada jaringan pada tubuh seseorang itu kita sebut sebagai tumor. Kalau tumornya itu jinak, ya dia tumbuhnya tuh akan lambat dan dia tidak punya kemampuan untuk bermetastasis atau menyebar, kecuali hanya sebagian kecil tumor itu. Nah, kalau dia itu punya kemampuan menyebar ke tempat lain, khususnya paru-paru, atau bisa juga menyebar ke organ lain seperti otak misalnya, atau bisa juga ke tulang, maka kita sebut itu adalah tumor ganas. Nah, jadi tumor ganas inilah yang disebut sebagai kanker. Jadi, kalau kita cerita tentang kanker, maka yang dimaksud itu adalah tumor ganas. Nah, kalau tumor ganas itu dia punya dua, di apapun jenisnya, termasuk pada kanker tulang. Pertama, dia itu gampang kambuh, itu sifatnya. Yang kedua itu adalah dia punya kemampuan untuk menyebar ke tempat yang jauh atau ke organ yang jauh, yaitu seperti yang saya sebutkan, yang paling sering itu adalah paru-paru,
otak atau misalnya kena tulang itu sendiri, tapi jauh dari tempat lokasinya. Apa yang disebut sebagai kanker tulang? Kanker tulang itu adalah kanker atau tumor ganas yang tumbuh dari sel yang ada di dalam tulang itu sendiri. Jadi di dalam tulang ini banyak selnya. Ada sel tulang yang memang menghasilkan tulang, ada sel yang menghasilkan tulang rawan, ada yang menghasilkan jaringan ikat. Maka semua jenis itu adalah bagian dari kanker tulang yang tumbuh dari dalam tulang itu sendiri disebut sebagai kanker tulang primer. Tapi ada juga dari kanker dari tempat lain, misalnya kanker payudara kalau pada kaum wanita, atau kanker serviks misalnya, atau kanker pada kelenjar tiroid misalnya. Itu juga dia bisa menyebar ke tulang. Nah, itu kita tetap kita sebut sebagai kanker tulang, tapi kita sebut sebagai kanker tulang sekunder atau kanker tulang akibat penyebaran dari kanker tulang pada organ lainnya. Demikian definisinya, Dr. Erwin. Iya, baik Prof, terima kasih. Memang pertanyaannya simpel ya, apa itu? Tapi penjelasannya sepertinya sangat kompleks ya Prof. Jadi memang ya apa perlu kita waspadai seperti yang Prof saya tangkap itu ya, karena bisa menyebar dari mana-mana dan bahkan bisa muncul sendiri maupun menyebar dari mana-mana. Kira-kira untuk kita sebagai masyarakat untuk mengetahui kanker atau bukan ya, karena memang tadi Prof sempat menyebutkan benjolan ya. Sebenarnya yang benjolan itu bisa macam-macam, benjol karena gatal juga benjol karena kebentur juga benjol. Nah, kira-kira apa nih Prof tanda atau gejala yang memang spesifik atau mungkin mengarah kuat gitu ya ke arah kanker tulang? Ya. Baik, terima kasih Dr. Erwin. Jadi kalau sebut saja saya kalau menyebut kanker di sini pada kesempatan kali ini jadi yang pada kesempatan kali ini saya mau cerita lebih banyak tentang kanker tulang primer. Nah, jadi kalau yang saya maksud dengan kanker tulang primer, maka itu adalah kanker yang asal selnya itu adalah ada dari tulang itu sendiri. Nah, jadi yang saya maksud dengan benjolan betul yang disampaikan dengan Dr. Erwin. Yang dimaksud dengan benjolan di sini itu adalah pertumbuhan dari sel. Jadi masyarakat sering mengenal dengan daging tumbuh. Nah, jadi saya sebut saja itu adalah daging tumbuh yang ganas atau yang pertumbuhannya cepat. Tandanya ganas itu adalah pertumbuhannya cepat dan bisa menyebar. Nah, ada relatif mudah sebetulnya menduga bahwa itu adalah suatu kanker. Jadi ada dua tanda yang paling mudah untuk dikenali kalau itu adalah kanker tulang primer. Pertama itu adalah adanya benjolan atau ada daging tumbuh yang tumbuh di tulang. Yang kedua itu adalah nyeri yang sangat progresif. Nah, tanda awalnya biasa nyeri dulu. Jadi sebelum ada benjolan, kadang-kadang hanya sedikit bengkak saja. Kalau pada kanker tulang primer, itu sudah harus kita waspadai, itu adalah kanker tulang primer. Nah, sebut saja yang paling banyak itu kalau kanker tulang primer itu adalah osteosarkoma. Yang kedua itu adalah jenis tumor yang kedua itu adalah kanker yang kedua adalah Ewing sarkoma, yang ketiga itu adalah kondrosarkoma. Tapi kalau pada remaja, nah ini sayangnya ya. Sayangnya kedua tumor yang saya sebutkan di awal yaitu osteosarkoma dan Ewing sarkoma, dia tumbuhnya itu adalah kebanyakan itu adalah menyerang pada usia remaja atau umur 10 sampai dengan 20 tahun. Jadi kalau pada umur 10 sampai 20 tahun ada keluarga, tetangga, anak, ponakan dan lain-lain, ada nyeri yang sangat progresif. Apa yang saya maksud dengan nyeri progresif? Nyerinya itu adalah biasanya pada satu area tertentu, misalnya yang paling banyak itu adalah sekitar lutut, ya, sekitar lutut. Nyeri progresif ini adalah semakin lama semakin sakit dan semakin sering. Jadi biasanya juga misalnya kalau udah minum pereda nyeri, apakah asam mefenamat ataukah misalnya paracetamol ya, obat-obat warung yang ada, reda sebentar tapi habis itu nggak respon. Jadi nyerinya nambah dan nambah. Dan biasanya mengganggu tidur. Jadi nyeri yang sangat progresif. Yang kedua biasanya nyerinya itu adalah mengganggu tidur atau pada malam hari. Dan adanya bengkak. Jadi bengkak ini biasanya kemudian munculnya dan semakin lama dalam hitungan minggu
sampai dengan beberapa bulan saja dia tumbuh sedemikian cepat yang saya sebut tadi sebagai pertumbuhan atau daging tubuh yang ada di tulang. Nah, jadi 2 poin itu Dr. Erwin yang mesti diketahui oleh masyarakat. Pertama itu adalah nyeri yang sangat progresif. Kalau nyeri-nyeri biasa, misalnya kebentur, itu hitungannya hari sampai minggu itu biasanya kalau nggak ada patah tentu ya. Itu dia sudah hilang. Atau bengkaknya kempes. Tapi kalau nyeri karena kanker tulang primer, itu nyerinya itu semakin lama semakin hebat, ya, nggak respon dengan obat-obatan, dan bengkaknya semakin tumbuh dengan cepat. Kalau ada seperti itu, waspadai itu adalah kanker tulang primer. Baik, Prof. Berarti kalau ada tanda-tanda seperti itu, buat orang tua mungkin ya, yang punya anak, kan memang tadi Prof sempat bilang paling sering pada usia anak dan remaja, Prof. Untuk yang Iya, betul. primer ya. Berarti harus merupakan satu indikasi berarti, Prof, ya, untuk dibawa ke rumah sakit ya. Iya, betul sekali. Nah, Baik. ini yang saya mau garis bawahi, Dr. Erwin, karena Dr. Erwin menyebut dibawa ke rumah sakit, itu sangat penting. Kuncinya segera bawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Tentu kalau sebut saja BPJS, saya mohon maaf kalau saya BPJS, misalnya bawa ke Fasiankes yang tingkat 1 dulu. Ya, biasanya hanya mudah itu Dr. Erwin. Jadi mudah itu maksud saya tanda tadi harus diwaspadai betul itu adalah suatu kanker tulang. Nah, pemeriksaannya itu adalah kita pemeriksaan langsung biasa saja. Nah, biasanya radiologi atau ahli radiologi itu biasanya udah mencurigai kalau itu adalah suatu keganasan. Tentu ada kemungkinan lain, misalnya infeksi. Nah, yang saya mau tekankan di sini kepada orang tua atau siapa saja pendengar yang mendengarkan apa yang saya sampaikan itu, ini kalau masyarakat Indonesia ini, Dr. Erwin, itu senangnya tuh dipijit. Pokoknya semuanya tuh sakit-sakit sekitar itu dipijit. Nah, itu ada bahayanya. Kalau pada kanker, itu yang tadinya awalnya itu kecil, semakin dipijit, itu dia semakin cepat tumbuh. Jadi merangsang pertumbuhan, cepat pada lokalnya. Yang kedua itu adalah bahayanya juga, itu adalah mempercepat penyebaran ke organ lain. Nah, jadi pada prinsipnya ketika mendapatkan 2 keluhan atau 2 tanda gejala atau gejala tadi, bawa ke pusat layanan kesehatan terdekat, kemudian jangan dilakukan pemijatan, jangan dioles-oles dengan karena masyarakat kita ini banyak yang belum paham, dibilang keselio, dikasih beras kencur atau ramuan, nah itu dia akan mempercepat pertumbuhan kanker itu sendiri. Jadi pastikan dulu oleh dokter di Fasiankes yang mudah untuk dijangkau, pastikan bahwa itu adalah kanker, ada penyakitnya atau tidak. Demikian pesan saya yang utama, Dr. Erwin. Baik, Prof. Memang sering sekali, Prof, ya, kita temukan ya, awalnya mungkin kecil seperti itu, cuman karena dilakukan manipulasi pemijatan, akhirnya jadi besar yang lebih sulit mungkin penanganannya, Prof. Berbicara mengenai penanganan nih, Prof. Berarti setelah ibu-ibu atau masyarakat luar mengenali nih bagaimana kanker tulang, sudah ada tanda-tanda positif dan dibawa ke rumah sakit. Kira-kira apa saja yang mungkin dapat dilakukan di rumah sakit? Apakah mungkin perlu MRI dulu, Prof, atau pemeriksaan tambahan kan sering dilakukan juga, atau apakah akan dilakukan kemoterapi dulu, Prof, untuk pasien tumor-tumor? Karena yang kita dengar kan memang tumor itu agak menakutkan image-nya, Prof, ya, dan pasien akan berobat dalam jangka waktu panjang biasanya. Kira-kira untuk tumor tulang atau kanker tulang ini bagaimana penanganannya, Prof? Baik, terima kasih Dr. Erwin. Jadi kalau kita cerita kanker, apapun jenisnya, apalagi kanker tulang, dia tadi sudah saya sebutkan, itu tumbuhnya pada remaja. Namun demikian, ada lagi yang saya ingin tekankan, kanker tulang itu jumlahnya itu hanya sedikit, yaitu 1%, kurang lebih dari semua jenis kanker. Artinya adalah kemungkinan, karena sedikit jumlahnya, tentu ini biasanya hanya dokter yang terbiasa yang relatif mudah mendiagnosis. Ya, karena kenapa? Karena jarang, jadi relatif ya kalau kita jarang ketemu kan apapun ya dengan siapapun kan juga susah kita kenal ya. Tapi kalau yang sudah biasa biasanya itu relatif mudah.
Jadi pertama itu kanker tulang pada umumnya atau tim yang bisa melakukan tata laksana dengan komplit atau paripurna itu adalah pada rumah sakit yang memang punya tim yang lengkap. Yang kedua itu punya fasilitas yang lengkap. Nah, biasanya yang punya tim seperti itu tuh adalah rumah sakit tipe A. Biasanya begitu ya. Apakah kalau di daerah itu ada provinsi atau kalau di Jakarta tentu banyak rumah sakit vertikalnya, bisa di rumah sakit Cipto misalnya atau Fatmawati sudah juga ada timnya atau Persahabatan juga misalnya ada timnya itu kalau di Jakarta ya. Sekarang hampir semua rumah sakit tipe A di seluruh Indonesia sudah ada ahlinya itu saya sebutkan. Jadi timnya itu terdiri dari ahli ortopedi onkologi, yang kedua itu adalah ahli muskuloskeletal radiologi, yang ketiga itu adalah ahli patologi yang mendalami khususnya bidang muskuloskeletal. Jadi untuk diagnosis itu akan ditegakkan ya oleh tim yang saya sebutkan tiga tadi. Ya, biasanya itu ada pertemuan rutin, apakah seminggu sekali ataukah 2 minggu sekali. Nah, tim yang memutuskan ini penyakitnya apa. Sebelum diputuskan, masing-masing dokter misalnya tentu akan sampai dulu ortopedi onkologinya ahli ortopedi, tetapi yang mendalami bidang onkologi. Jadi nanti akan ada pemeriksaan darah, ya. Kemudian ada pemeriksaan radiologi itu adalah radiografi ronsen biasa, itu yang sudah dikenal di masyarakat ronsen. Kemudian kalau kita mencurigai dari hasil pemeriksaan ronsen, tampilan klinis yang tadi sudah diceritakan 2 tanda tadi, kemudian ada ronsen, hasil ronsen, kemudian pemeriksaan darah juga menunjang, maka biasanya sudah kita mendekati yakinlah dengan tanda itu adalah misalnya sebut saja kalau pada usia remaja itu osteosarkom misalnya, atau Ewing bisa juga Ewing sarkoiditis yang berikutnya. Selanjutnya kita perlu untuk menilai apakah sudah keluar dari tulang jenis kankernya itu atau juga potensi menyebar ke organ lain. Jadi kalau kanker tulang itu biasanya sangat cepat ya, sangat cepat dalam hitungan 1-2 bulan itu dia sudah bisa menyebar ke organ lain. Apalagi kalau dilakukan manipulasi. Manipulasi yang dimaksud itu adalah pemijatan misalnya ya. Dia akan cepat sekali menyebar. Oleh karena itu biasanya kita juga perlu ronsen dada untuk meyakinkan apakah ada kemungkinan menyebar ke paru-paru atau bila diperlukan itu CT scan paru-paru. Yang untuk lokalnya selain ronsen kita juga perlu memeriksakan MRI biasanya. MRI ini untuk menilai apakah sudah keluar dari tulang atau belum. Yang kedua itu adalah jaringan yang terkena itu seberapa luas. Misalnya di dekat sendi itu lazimnya itu ada saraf dan pembuluh darah utama. Nah, kalau itu misal kita mesti pastikan apakah itu sudah dimakan. Saya bilang dimakan aja ya. Dimasuk ke dalam tumor atau enggak ya. Kalau dia itu sudah masuk ke dalam tumor tentu nanti beda sekali penanganannya. Dan langkah yang terakhir ini juga yang sering masyarakat ini bingung, salah informasinya juga, yaitu tentang biopsi. Nah, selanjutnya itu adalah perlu dilakukan biopsi. Nah, yang mesti saya tegaskan, biopsi ini Dr. Erwin, yang khawatir itu adalah komplikasi biopsi. Nah, kalau betul, yang masyarakat ini juga khawatir itu adalah komplikasi biopsi. Apa yang dimaksud? Biopsi ini mesti dilakukan oleh tim yang sesuai. Yang kedua adalah tim yang akan melakukan tata laksana secara definitif dari awal sampai akhir. Nah, biopsi ini itu kalau misalnya sebut saja di Rumah Sakit Cipto saat ini itu dilakukan juga dengan biopsi jarum yang agak besar atau core biopsi ya, bukan jarum halus tapi jarum yang agak besar, core biopsi 1,5 mm kurang lebih diameternya. Atau kalau terpaksa zaman dulu sebelum tahun 2010 kita selalu open biopsi terbuka. Nah, biopsi jarum besar tadi atau dengan biopsi terbuka saat ini di Cipto sudah relatif ditinggalkan, itu mesti ada yang mesti yang kami tekankan itu adalah 1 bulan pasca biopsi itu sudah mesti ada terapi definitif, Dr. Erwin. Nggak boleh lama-lama. Jadi, nah mesti ada terapi definitif. Kalau lebih dari 1 bulan, nah itu yang
masyarakat itu takut, yaitu bisa muncul komplikasi dari biopsi itu sendiri. Tapi kalau misalnya ditangani secara benar, dalam 1 bulan sudah tegak dan ada penanganan definitif, itu aman. Biopsi itu nggak apa-apa. Memang biopsi ini bisa dikerjakan. Kalau biopsi ini nggak dikerjakan, yang masyarakat ini takut untuk biopsi, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan nggak bisa ngapa-ngapain, kita tidak bisa melakukan terapi secara benar. Ya, tidak bisa melakukan terapi secara benar. Nah, sebab saya singgung aja langsung Dr. Erwin tata laksananya setelah dimusyawarahkan atau dikonferensikan oleh 3 tim tadi, ada data klinis, radiologisnya juga sudah ada, patologinya juga sudah ada. Kami biasanya itu adalah bermusyawarah, clinical pathological conference. Jadi kita dalam tumor board kita pastikan, oh ya penyakitnya itu adalah osteosarkom, atau penyakitnya Ewing sarkom, atau kondrosarkoma, atau sarkoma jenis lainnya. Sarkoma ini maksudnya kanker ganas maksudnya ya, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang mendengarkan. Maksudnya itu adalah keganasan. Jadi kalau sudah tegak, kalau pada kanker tulang tuh pakemnya sudah ada soalnya pengobatannya. Pakemnya itu adalah mesti kemo, bedah, kemo. Nah itu, kalau pada kanker tulang itu pakemnya. Sudah ada kemo, bedah, kemo. Ya. Jadi itu mesti dilewati nih oleh para, mohon maaf apabila ada keluarga kita yang menjalani atau mengalami kanker, itu memang mesti kemo mesti dilewati. Kalau kanker itu nggak bisa ditawar, nggak bisa. Yang kedua itu kemudian bedah, kemudian kemo. Itu prinsipnya. Demikian Dr. Erwin. Walaupun kadang-kadang kita mesti bedah dulu, kemudian baru kemo. Demikian Dr. Erwin. Iya, Prof. Tapi seandainya misalnya terlambat, Prof, begitu, tidak sempat kemo atau tidak sempat melakukan terapi sesuai dengan rekomendasi atau standar yang kita kerjakan di rumah sakit ya, Prof. Kira-kira apa ini komplikasinya, atau apakah masih bisa? Kan, nah, jadi terima kasih Dr. Erwin. Ini juga sering saya kadang-kadang ini gimana ya, susahnya itu memang tentu orang tua, apalagi remaja misalnya, karena memang banyak kan remaja ini, tentu maunya utuh badannya, ekstremitasnya, lengan atau kakinya kan utuh maunya ya. Semua pasti yang datang ke RSCM, apalagi kami itu adalah yang di dalam benak kami ini, karena kami itu adalah salah satu center of excellence, itu adalah limb salvage surgery. Kita upaya penyelamatan dari ekstremitas, maka kalau bisa kita selamatkan. Nah, jadi upaya bedah itu ada 2, Dr. Erwin, secara umum saya sebutkan. Pertama itu adalah diselamatkan. Yang kedua itu harus diamputasi. Nah, ini yang sekali lagi tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau tumornya itu sudah sangat besar, apalagi sudah dimanipulasi, dipijat, pijit, kasih ramuan, pengobatan alternatif, sebenarnya yang tadi itu yang pijat-pijat ini memang di masyarakat itu pokoknya kalau sakit sedikit sekitar sendi langsung dipijit itu Dr. Erwin. Itu dianggapnya pokoknya apapun keseleo, ya apapun keseleo. Jadi padahal bahayanya itu adalah tumbuhnya itu semakin cepat, bahkan sampai pecah tumornya, kemudian atau menyebar. Jadi kalau kita yang datang ke Cipto ini sekarang ini memang nggak seberapa hebat dibandingkan dengan sebelum era 2008 ya. Nah, waktu eranya Jamkesda itu sudah sangat membaik. Sangat membaik itu adalah pasien datang lebih awal, lebih cepat, kemonya juga bisa lebih cepat ya. Kemudian setelah itu agak-agak macet lagi. Sejak pandemi agak macet sedikit ya Dr. Erwin. Mohon maaf ya, agak macet itu pasien juga karena takut datang ke rumah sakitnya, dipijat dulu. Apalagi yang jauh dari pusat kota, dari Cipto itu mau di alternatif dulu sehingga tumbuhnya itu sedemikian besar sampai pecah. Pada kondisi di mana tumor sudah sedemikian besar, pecah, perdarahan, maka kita nggak punya jalan lain. Seperti pertanyaan Dr. Erwin, maka kasus ini mesti diamputasi. Ya, kalau dia kena pembuluh darah saja misalnya atau saraf utama, ya misalnya di sekitar lutut di belakang, tumornya pun belum pecah tapi sudah mengenai itu, maka
biasanya kita mesti amputasi dulu. Tapi bukan mesti amputasi, mesti diamputasi. Tapi kalau dia datang dengan seseorang anak atau pasien itu misalnya datang udah tumornya besar banget, udah mau pecah atau sudah pecah bahkan perdarahan dari situ, itu nggak mau itu wajib diamputasi pada prinsipnya untuk penyelamatan dari jiwa ya. Kadang-kadang itu kalau belum menyebar kita harapkan itu bisa mengobati dengan baik. Nah ini yang kadang-kadang sering salah itu nih, pasien nggak mau diamputasi tapi datangnya itu udah sedemikian besar ya Dokter Erwin. Nah ini jadi susah ini ya. Padahal amputasi itu pada kasus tersebut itu adalah salah satu pengobatan yang baik. Demikian Dokter Erwin. Baik, Prof. Ya, jadi memang walaupun kesannya menyeramkan ya, Prof, diamputasi, tapi buat sisi pasien itu justru penyelamatan ya, Prof ya. Daripada mungkin berlanjut menjadi komplikasi atau mungkin jelek-jeleknya ya, mungkin kehilangan nyawa gitu, Prof. Tapi amputasi justru sebagai pilihan paling baik saya rasa saat itu, Prof. Betul. Mungkin kalau karena Dokter Erwin, karena biasanya kalau kanker tulang itu tumornya tuh sedemikian besar sekali. Jadi kalau ditimbang mungkin berat badannya itu habis oleh kanker tulang itu sendiri, pertumbuhannya yang sedemikian cepat. Itu kalau ditimbang mungkin berat badannya sama kankernya kalau yang besar itu mungkin hampir sama itu. Itu luar biasa ganasnya itu. Iya. Jadi kalau kita sudah amputasi, biasanya tuh dalam waktu singkat anaknya itu juga lebih segar atau seseorang akan lebih segar, lebih nyaman. Dan kalau bagus, kalau ada rezeki, ada bisa memperoleh kaki palsu yang bagus, tentu tidak bisa sempurna seseorang ya, namanya juga buatan manusia, tapi bisalah bergerak lebih baik dengan kualitas hidup yang lebih baik. Kira-kira demikian Dokter Erwin. Iya, Prof. Tapi tetap memang prinsip utamanya seperti Prof tadi sudah bilang adalah penyelamatan yang nomor satu, Prof. Kalau bisa diselamatkan, diselamatkan. Gitu, Prof. Tapi kalau misalnya satu dan lain hal tidak bisa, ya mungkin yang amputasi yang terbaik. Mungkin sedikit bicara menyinggung dikit, Prof, mengenai teknik penyelamatan ya. Mungkin kira-kira pengalaman Prof nih sebagai ahli ortopedi onkologi, kira-kira teknik penyelamatan apa nih, Prof, untuk tumor tulang yang sekarang memang menjadi pilihan? Terima kasih, Dr. Erwin. Para pendengar sekalian yang saya hormati, jadi upaya penyelamatan ekstremitas, apakah lengan atau tungkai, yang sudah mampu dikerjakan khususnya oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, itu adalah kurang lebih juga apa yang sudah bisa dikerjakan di luar negeri. Jadi kalau upaya penyelamatan yang bisa kami kerjakan, misalnya kita sudah bisa mengerjakan, misalnya setelah kita potong tulangnya, kita buang tulang yang ada penyakitnya. Ini sedikit lagi Dr. Erwin boleh ya tambahin ya? Boleh, silakan. Itu tidak sedikit, itu orang tua itu maunya itu dibuang tumornya aja gitu, dicongkel gitu, nggak bisa. Kalau pada kanker tulang itu mesti dipotong yang ada penyakitnya. Sulit. Jadi dibuang tulang yang ada penyakitnya sampai batas sehat, kemudian harus diganti. Nah, digantinya itu dengan apa saja? Kita bisa ganti dengan megaprostesis. Nah, kebetulan Cipto itu salah satu unggulannya dengan megaprostesis. Nah, tentu megaprostesis ini sangat mahal, ya. Harganya sangat mahal. Ya, di Cipto juga sebagian dengan lebih dan kurangnya saat ini tetap ada di cover sebagiannya, tapi saya sebutkan saja itu alatnya sangat mahal. Apa kelebihannya? Kelebihannya itu adalah itu mobilisasinya cepat, dalam waktu hitungan seminggu pasca bedah pasien sudah boleh latihan berjalan dengan menumpu sebagian atau penuh. Kalau pada tulang paha bagian ujung misalnya pasien bisa langsung menumpu dengan penuh, ya bisa langsung, tetapi tentu dengan tongkat dulu latihan adaptasi. Kalau di tulang kering, di pangkal, itu biasanya menumpunya sebagian-sebagian. Jadi, itu cepat sekali mobilisasinya. Problemnya itu hanya mahal harganya. Yang kedua itu juga bisa tulangnya kita gunakan lagi kalau masih cukup bagus, masih keras tulangnya. Kita banyak mengerjakan dengan tulangnya diradiasi, di X-ray
istilah corporeal irradiation, maksudnya di ECI, di Batan ya, di Badan Tenaga Nuklir, kemudian besoknya dimasukkan kembali, Dokter Erwin. Kemudian ini banyak dikerjakan oleh ahli dari Australia, juga kita banyak kerjakan. Kemudian atau saat ini juga yang sedang kita kembangkan, tulangnya itu setelah dipotong, bersihkan tumornya, dimasukkan ke dalam liquid nitrogen. Ya, cuman ini tulangnya juga banyak pecah, tapi itu biasa kita kerjakan. Nah, kadang-kadang pada tulang tertentu, misalnya pada lengan atas, itu kalau tulangnya sudah rusak, kita ganti dengan bedah mikro. Jadi tulang yang di bawah itu kan, di tulang di bawah lutut itu kan ada dua, Dokter Erwin, ada tibia fibula. Nah, fibulanya kita pakai, kita pindahkan ke atas. Jadi misalnya di lengan atas kita potong yang ada penyakitnya, kita ambil tulang dari bawah, kita ganti, kita lakukan bedah mikro. Nah, jadi artinya itu adalah kita bisa kerjakan apa yang di luar negeri juga sudah bisa kerjakan. Boleh dibilang ya kita sepadan lah, setara lah dengan apa yang dikerjakan di luar negeri, kita pun juga sudah mampu kerjakan. Nah, kemudian kadang-kadang, nah ini ada kadang-kadang juga, otot-ototnya tuh udah sedemikian tipis. Ya, kita memang nggak bisa ganti dengan sendi buatan besar, kita terpaksa mesti dikakukan. Itu pun juga sudah kita banyak kerjakan. Kira-kira begitu, Dr. Erwin, kemajuan yang sudah kita capai. Jadi kita cukup confidence lah bahwa kita sudah setara dengan apa yang di negara-negara tetangga. Demikian, Dr. Erwin. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Saya rasa nih topik yang sangat menarik sekali untuk pagi hari ini, Prof. Ya. Saya rasa nih dari Sobat Sehat sudah banyak yang bergabung dan ada yang beberapa pertanyaan mungkin, Prof. Saya sampaikan saja. Ini ada pertanyaan dari akun Melissa Retsahana, maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Dok, jika punya Bone Island, Prof, lalu pernah bikin nyeri dan sudah pernah di MRI, apakah perlu evaluasi ulang tiap tahun? Kebetulan pasien punya riwayat autoimun artritis. Nah, ini pasiennya mungkin secara spesifik menyebutkan Bone Island, Prof. Kira-kira ada masukan, Prof, buat pasien? Ya, baik. Jadi Bone Island itu adalah tulang sisa dalam pertumbuhan seseorang, atau di Mbak Meli ya. Iya, Pak. Ya. Jadi tumbuhnya pada jadi tulangnya itu adalah tulang. Jadi ada dua tulang ya, ada dua tulangnya, tulang kompak sama tulang spong ya. Nah, Bone Island itu adalah tulang kompak yang tersisa dalam pertumbuhan kita dari dalam pertumbuhan janin sampai dewasa, itu yang belum hilang. Dia tumbuh pada tulang daerah tulang spong tadi, ya, tulang cancellous. Nah, kalau dia cuma satu, itu dia nggak sakit, nggak apa-apa dia, Dr. Erwin. Dia ketangkapnya itu pas kebetulan aja bahasanya itu. Ketangkap kebetulan ketika misalnya ada keluhan di lutut, misalnya pada daerah lutut ya, itu ketangkep ketika mau ronsen, padahal bukan itu sebagai penyebabnya. Nah, itu nomor satu, Bone Island ya. Yang kedua itu adalah kalau dia banyak. Nah, ini Dr. Erwin. Kalau banyak itu problemnya mesti ada defek, kemungkinan itu ada defek genetiknya, Dr. Erwin. Nah, itu kita bisa misalnya menjadi meloriostosis, itu sakit itu karena banyak dia di daerah, tidak hanya pada satu lokasi saja, di tempat lain juga ada. Nah, itu suka sakit. Nah, itu pun Bone Island-nya biasanya juga kita nggak apa-apa. Ya, kita hanya observasi saja, tapi nyerinya yang kita mesti kita obati nyerinya. Jadi kalau Bone Island ini nggak apa-apa, kita observasi saja, ya, kecuali kalau misalnya dia mengalami degenerasi maligna. Nah, itu yang kita mesti waspada. Jadi tetap kita kalau cuma satu mah biasanya nggak apa-apa, kecuali banyak. Kalau banyak yang kita mesti waspadai, seperti misalnya ada juga namanya multiple hereditary exostosis ya. Nah, itu tumor tulang jinak, tapi dia ada potensi keganasan itu sebesar kurang lebih itu sekitar 10%. Jadi dari 100 orang, 10 itu punya potensi ganas. Biasanya ganasnya itu adalah setelah umur 20 tahun. Jadi kalau tetap tumbuh nyeri, nah kita waspada itu ada keganasan. Jadi kalau cuma satu, itu mah
nggak apa-apa, nggak usah. Kalau misalnya nggak usah khawatir. Yang kedua, kalaupun mau dilakukan evaluasi, ronsen saja itu sudah cukup, gitu, Dokter Erwin. Ronsen saja sudah cukup ya. Kalau misalnya nggak ada keluhan, setahun sekali juga nggak apa-apa. Tahun sekali Biasanya cukup. kalau sudah 3 tahun berturut-turut segitu, ya itu kita juga lebih lapang lagi. Apalagi kalau udah 5 tahun misalnya, santai-santai saja. Gitu kira-kira. Kecuali ini cuma satu ternyata bengkak ya, atau setelah 5 tahun misalnya itu ada pembesaran, bukan nggak 5 tahun. Dalam evaluasi setiap tahun mestinya ronsennya ada pembesarannya, kita mesti waspada. Ada degenerasi maling. Baik, Prof. Demikian Dokter Erwin. Baik, saya rasa sudah cukup menjawab ya. Memang perlu dipantau juga secara keluhan dan juga perlu dipantau juga secara radiologis tiba-tiba jika tidak ada keluhan bisa setahun sekali. Aja, gitu. Iya, iya. Baik, ini ada komentar juga nih dari akun Wilda Rahmawati. Pasien yang saya dampingi selalu merasa takut dengan mendengar dokter di vaskes 1 bahwa dokter selalu bilang diamputasi. Nah, ini mungkin beliau pendengar ini salah satunya yang sering mendampingi pasien nih kayak Prof ya. Jadi tugas kami sebagai pendamping pasien harus menjelaskan ke pasien yang awam. Ya memang sepertinya untuk manajemen tumor ini kita sangat butuh ya Prof bantuan dari orang-orang terdekat atau mungkin yang sering kita bilang tuh relawan-relawan ya Prof ya. Untuk bantu mengajak pasien yang takut gitu ya supaya bisa berobat ya memang gitu Prof. Iya. Jadi begini, itu dulu itu maksudnya kalau di luar negeri dulu itu sebelum tahun 70-an Dokter Erwin. Itu kalau di luar negeri ya. Sebelum tahun 1970, sebelum adanya obat-obat kemoterapi. Nah, kalau di kita mungkin sebelum tahun 2000 barangkali ya. Saya mengikuti ini kurang lebih itu sejak tahun 2004 lah ya, tentang tumor tulang itu ya. Ya, kalau sebelum tahun 1970 di luar negeri itu sebelum ada obat kemo itu mesti amputasi. Nah, kalau sekarang ini ahlinya tuh sudah cukup banyak, tetapi sekali lagi ini informasi kanker tulang ini memang mungkin belum tersebar merata, dan juga mungkin belum tentu ketemu dalam 6 bulan atau setahun sekali, Dokter Erwin, di dalam pasien primer, pasien ke-1. Ya, kalau jadi informasinya, kalau osteosarkom sebut saja ya, itu tidak selalu diamputasi. Ya, kalau sekarang karena kita sudah ada kemajuannya sudah banyak, di luar negeri juga banyak, kita kurang lebih ya sepadan lah, atau kita mengikuti juga kemajuan yang ada di luar negeri. Jadi kalau respon dengan kemo, ya pembuluh darahnya itu masih atau ototnya masih banyak yang belum terkena oleh tumor, itu lazimnya bisa kita selamatkan. Tungkai atas maupun tungkai bawah. Jadi mungkin mispersepsinya itu bisa saja informasinya itu informasi yang lama, atau bacaan bukunya itu bacaan buku yang lama, kira-kira begitu tuh Dokter Erwin. Kalau sekarang sih kita nggak ada cerita lagi amputasi ya. Kalau di negara maju bahkan itu 95% kasus itu yang datang, 90-95% kasus yang datang ke rumah sakit yang punya tim yang bagus itu bisa diselamatkan. Kenapa? Karena datangnya itu awal banget. Deteksi dininya itu bagus. Jadi kalau di luar negeri itu jarang orang memijat Dokter. Jadi begitu sakit, bengkak sedikit langsung ke rumah sakit dan langsung diperiksa sampai terbukti bahwa ini adalah bukan kanker tulang. Nah, itu yang penting tuh. Jadi wawasan ini yang masyarakat mesti tahu ya. Jadi jangan memijat dulu. Ya, pokoknya pastikan dulu ini adalah bukan kanker tulang ya. Kalau cuman bukan kanker tulang mah apa dipijat nggak ada masalahnya. Jadi sekali lagi mungkin itu karena adanya mispersepsi atau bacaan bukunya sudah agak ketinggalan. Itu aja sih Dokter Erwin. Jadi pada prinsipnya kalau bisa diselamatkan kita akan selamatkan. Demikian Dokter Erwin.
Baik, Prof. Terima kasih. Memang harus kerjasama, Prof. Ya. Jadi dokternya mencoba Betul. selamatkan, tapi dari pasiennya juga harus kalau bisa memang aware-nya lebih early datangnya gitu, Prof. Betul. Ya. Jadi biar Betul. cocok gitu Betul. kalau kita mau selamatkan dengan kondisi tumor yang masih bisa diselamatkan. Nah, tapi Betul. kalau misalnya tadi ngomongin sedikit menyinggung mengenai kemoterapi, Prof. Ya. Ketika misalnya jelek-jeleknya tumor sudah diamputasi, Prof. Apakah masih harus di kemoterapi? Ya, nah ini saya bilang nih paketnya ya. Kalau paketnya pada kanker tulang primer itu kemo tuh wajib. Wajib. Ya, kemo itu wajib. Ada kecualinya kanker tulang misalnya kondrosarkoma, kanker tulang rawan yang low grade atau yang kemungkinan menyebarnya kecil atau rendah, ya itu biasanya kita nggak kemo. Ya, tetapi kalau pada osteosarkom atau Ewing itu paketnya itu wajib di kemo. Itu kalau tadi ya, kalau pasiennya itu seseorang itu datang pasien itu lebih awal, ya maka wajib kemo 3 kali, operasi setelah 3 kali kemo, kemudian kemo lagi 3 kali. Biasanya begitulah ya pakemnya itu ya. Kalau misalnya terpaksa mesti diamputasi, maka amputasi dulu. Kalau udah besar banget datangnya ke rumah sakit dan telat banget, ya kita mesti amputasi mau nggak mau. Setelah itu wajib mengikuti kemo biasanya minimal 3 kali. Nah, mengenai kemo, Dokter Erwin, juga ini memang kemo ini nggak enak, itu udah pasti ya. Kemo itu pasti nggak enak. Efek sampingnya juga banyak atau tinggi. Efek sampingnya itu sariawan, kemudian diare, ya nggak mau makan, demam kadang-kadang, ya, kemudian leukositnya itu sel darah putihnya turun, trombositnya turun, HB-nya turun itu lazim kalau dengan kemo. Kemudian rambutnya juga botak, ini terutama repot nih kalau pada remaja ini. Tapi sekali lagi nanti rambutnya akan tumbuh lagi. Yang tadi, yang ini saya perhatikan aja Dokter. Biasanya yang saya yang belum melakukan penelitian. Tapi kalau yang rambutnya habis di kemo biasanya jadi tebal. Yang tadinya ikal jadi lurus. Lazimnya begitu. Oh Pada iya, betul. umumnya Dokter Erwin itu ini yang ditakutkan oleh masyarakat tadi, itu umumnya itu adalah kemo bisa dilewati dengan baik oleh yang remaja-remaja yang harus menjalani kemo, Dokter Erwin. Ya, jadi memang ada efek sampingnya, tapi umumnya bisa dilewati dengan baik. Umumnya selamatlah di kemo itu ya. Kira-kira begitu tuh, Dokter Erwin. Yang kedua tuh kalau kemo itu memang mesti nginep kalau kanker tulang itu. Bisa nginepnya itu seminggu. Ya 5 hari sampai 6 hari seminggu lah sebut saja ya. Seminggu, kemudian nanti jeda 3 minggu sampai sebulan di kemo kembali. Selama 3 siklus, habis itu operasi. Demikian Dokter Erwin. Baik, Bro. Terima kasih. Berarti memang jika ingin mendapatkan penanganan yang maksimal, jadi harus ikut paket ibaratnya, Bro. Paket kejar ya. Ya, Jadi betul. jangan Betul. sampai cuma ikut setengah-setengah, nanti hasilnya juga setengah-setengah ya, Prof. Ya. Ya, betul Baik. sekali. Terima kasih, Prof. Berikutnya ada sedikit pertanyaan juga nih dari akunnya Shoot by Ness. Mungkin tidak menyebutkan nama. Uh, GCT atau ini pasiennya menyebutkan GCT. GCT tumor yang sudah diangkat dan tulangnya sudah diamputasi di bagian pergelangan tangan, Prof. Sekarang dari pasien menanyakan kadang terasa pegal. Nah, kira-kira apa nih artinya untuk kasus GCT, Iya, Prof? jadi GCT itu sebetulnya itu adalah tumor jinak, Dokter Erwin. Nah, tadi Ya. saya sudah sebutkan dalam pengantar ya. Tumor jinak ini umumnya dia nggak nyebar, ya. Kecuali ada kecualinya GCT. GCT ini walaupun jinak dia bisa nyebar. Yang kedua, kalau datangnya itu lebih awal, GCT ini umumnya mesti kita selamatkan umumnya ya. Nah, bisa diselamatkan, tapi nah uniknya lagi GCT ini kalau dia dikuret-kuret biasa, kuret itu dikerok bahasanya masyarakat itu dikerok ke dikeluarkan isinya ya kemudian kalau di kita di Cipto tuh kita sebut sebagai extended kuretase, dikuret ditambahkan zat kimia tertentu untuk mencegah kekambuhan atau mengurangi potensi kambuh. GCT ini walaupun jinak dia gampang kambuh ya. Nah kalau hanya dikerok saja tanpa dikasih obat itu angka kambuhnya itu bisa mencapai 50-60%.
Tapi kalau Hmm. misalnya itu dikasih zat kimia tertentu, dia bisa turun potensi kambuhnya menjadi 10 sampai 15% ya, atau bisa lebih rendah juga. Nah, pada kasus dengan GCT yang udah besar banget, apalagi udah kambuh-kambuhan, ya terpaksa mesti diamputasi. Kalau udah tinggal kulit aja, Dokter Erwin, walaupun jinak ya, walaupun Ya, jinak, tinggal betul. kulit aja, ya kita mesti amputasi. Nah, kalau sudah diamputasi, biasanya GCT itu dia nggak kambuh lagi biasanya. Tapi kalau masih sakit, nah ada beberapa hal. Masih ngilu itu. Belum tentu karena GCT-nya, bisa misalnya karena ada phantom pain-nya, Dokter Erwin. Jadi Hmm. nyeri akibat misalnya sisa-sisa saraf, ya sarafnya itu dia membentuk atau masih punya sensasi nyeri, itu yang kita sebut sebagai phantom pain. Jadi merasakan nyeri, tapi nanti perlu diobati itu. Biasanya sih perlahan sih akan hilang sih dokter, dengan obat-obatan atau dengan adaptasi biasanya. Baik, Prof. Jadi apa namanya harus dipantau juga saya rasa Prof ya. Apakah Iya nyerinya betul. ini memang karena eh, phantom pain tadi atau memang Iya ada kemungkinan muncul di tempat lain Prof karena GCT ini salah satu yang sering kambuh ya Prof ya. iya betul. Nah, Betul ada terkait potensi. ada potensi kambuh betul Prof. Nah, terkait dengan itu mungkin ada pertanyaan yang saya rasa cukup apa agak menyinggung GCT juga nih Prof. Jadi ada pertanyaan dari akun JSS Katon. Prof izin bertanya, kapan perlu digunakan obat-obat kanker seperti Xgeva atau denosumab pada pasien kanker tulang? Ini penggunaan denosumab, Prof. Iya. Jadi kalau pada kanker tulang itu biasanya kita berikan pada tulang yang sekunder, dari kanker tulang sekunder dokter Erwin. Jadi kanker tulang sekunder tadi yang saya bilang tadi ada penyebaran dari tempat lain misalnya ya, atau ada lesi misalnya GCT giant cell tumor ya. Jadi lesi lesi ini adalah tumor ini kalau secara radiologi itu ada yang putih sklerosis biasanya kita sebut, ada yang lesi litik. Lesi litik ini dia hitam, dia potensi patahnya tinggi. Hmm. Nah, kita bisa berikan kalau ada bisfosfonat biasanya kita berikan bisfosfonat ya. Kalau kita punya denosumab kita berikan denosumab. Masalahnya di Indonesia ini itu belum masuk itu obatnya dokter Erwin. Ya dari Ya. negara tetangga biasanya adanya. Tapi pada potensi tulang yang resikonya patah, maka kita perlu memberikan penghambat osteolitik atau penghambat osteoklas yang menyebabkan dia gampang patah. Maka kita berikan dengan denosumab ya atau SGV itu salah satu nama dagangnya. Tapi kalau misalnya pada kasus dengan kanker tulang primer, ya, kalau dari penyebaran tempat lain saya sebut saja misalnya kanker tiroid ya, atau kanker payudara yang punya potensi patah, kita berikan di tulang obat tersebut untuk mencegah patah nomor satu. Yang kedua untuk mengurangi progresivitas dari pertumbuhan tumornya. Yang ketiga juga untuk mengurangi nyeri atau memperbaiki kualitas nyerinya, Dokter Erwin. Tapi kalau pada kanker tulang primer, misalnya osteosarkom itu kita nggak berikan. Ya, biasanya standar pengobatannya itu adalah kemo dan bedah. Ya, tapi kalau misalnya pada Ewing sarcom itu kadang-kadang ditambahkan radiasi. Tapi sekali lagi itu biasanya tidak diberikan obat tersebut. Nah, tetapi pada GCT misalnya GCT yang tadi itu GCT pertama multiple GCT atau GCT yang sangat jarang banget itu kurang dari 1% atau GCT yang lokasinya susah untuk dilakukan pembedahan atau resikonya tinggi misalnya GCT pada tulang belakang dokter Erwin itu Ya. biasanya resikonya tinggi dan bleedingnya banyak atau GCT yang sudah menyebar. Jadi GCT itu dia bisa nyebar dokter Erwin seperti yang saya sebutkan tadi di paru-paru, maka kita bisa memberikan bisfosfonat atau denosumab. Denosumab ini jadi fungsinya dalam tanda petik itu seperti obat kanker. Jadi membatasi progresivitas dari tumornya yang kedua mencegah atau mengurangi resiko patah tulang. Demikian dokter Erwin. Baik, Prof. Jadi perlu dipertimbangkan juga ya kapan mesti dilakukan tindakan operasi dan kapan mungkin kesulitan atau banyak komplikasi yang mungkin terjadi setelah operasi. Jadi mungkin dipilih untuk diberikan pemberian obat ya atau medikamentosa seperti denosumab tadi. Baik, Ya. mungkin sedikit lagi Prof ini
saya sebagai misalnya banyak juga dokter juga yang nanya yang ketemu pasien gitu. Eh, Kira-kira udah ketemu tumor ini gimana Prof caranya untuk pencegahannya? Nah ini saya kadang-kadang suka bingung nih pencegahan tumor bagaimana Prof? Mungkin pencegahan tumor untuk tumbuh atau pencegahan tumor untuk supaya tidak menyebar. Nah itu kira-kira apakah masih ada tempatnya untuk pencegahan pada kasus tumor seperti ini? Ya, jadi kalau pada kanker tulang ini, eh, kanker tulang primer maksudnya dokter ini, Ya, itu memang saya baca-baca, saya cari juga literaturnya itu eh, bagaimana upaya pencegahan dini misalnya. Itu pencegahan dini pun itu masih sangat susah kalau pada kasus sarkoma tulang. Ya, susah. Jadi yang paling tidak yang bisa kita kerjakan oleh para dokter atau oleh para hadir yang pendengar sekalian, Bapak Ibu remaja sekalian yang saya hormati yang mendengarkan ini, setidaknya kita mengenal dua tanda tadi. Ya, dua tanda tadi yaitu nyeri yang progresif pada satu area, yang kedua ada bengkak, apalagi kalau sudah ada benjolan. Bengkak saja itu sudah harus diwaspadai sebagai kanker tulang primer, ya, terutama kalau dia pada remaja. Nah, tetapi bagaimana mencegah itu memang sangat-sangat susah Erwin saat ini. Kita tidak bisa mencegah, bahkan mendeteksi dini pun juga sangat-sangat susah. Maksudnya pencegahan dini itu adalah sebut saja misalnya kalau pada ginekologi itu kan ada pap smear ya dokter Erwin ya. ya. Nah, kita apakah sudah ada selnya berubah potensi jadi ganas misalnya. Tapi kalau pada kanker itu nggak bisa. Ya, kita memang setidaknya kita bisa mengetahui tanda awalnya. Nah, kemudian seperti bilang mengetahui tanda awalnya, kemudian bahwa kecuali kalau misalnya dokter Elvin pada sindrom-sindrom tertentu, misalnya pada retinoblastoma sindrom, ya. Nah, tentu pada kasus tersebut karena ada problem genetik, yaitu mesti diikuti terus, ya. Ada perubahan pada gen RB, ya tentu pada kasusnya harus diwaspadai. Ini jangan-jangan ini potensi kurang lebih 30% jadi ganas secara komputer RB. Nah, pada kasus itu maka harus diwaspadai karena memang kenapa? Karena ada kelainan pada genetiknya, ada gennya. Jadi kalau ada defek gen, kanker itu prinsipnya itu pada umumnya itu adalah defek gen, ya. Jadi ada gangguan pada genetiknya maka harus diwaspadai. Pada kasus tersebut tentu ini mesti diikuti dengan sangat baik. Tetapi pada orang secara umum itu memang sangat-sangat susah. Jadi kita harus mengenal itu adalah tanda atau gejala awal aja kalau pada kanker itu. Nah, kemudian setelah itu bagi dokter umum misalnya itu kita bisa melakukan imaging ronsen aja. Itu tanda awal, nggak usah minta CT scan, nggak usah minta yang bingung-bingung, nanti bingung sendiri maksudnya. Nggak usah minta MRI, nggak usah minta CT scan, ronsen aja, ronsen di mana aja gampang ditemukan, di klinik, di vaskes 1 itu gampang ditemukan. Ronsen udah ada tandanya itu. Kemudian yang juga kita bisa periksa itu antara lain itu adalah alkali fosfatase sama LDH. LDH dan alkali fosfatase itu adalah yang kita kurang lebih bisa mengarahkan pada kemungkinan keganasan. Ya, kalau pada kanker tulang primer. Jadi, tanda dua tadi yang saya sebutkan, kemudian pemeriksaannya LDH sama alkali fosfatase, itu juga mudah diperiksa di mana-mana. Kemudian, setelah itu pemeriksaan radiografi ronsen. Nah, kalau osteosarkom itu mudah. Dari ronsen itu bisa kita duga, wah ini adalah osteosarkom. Nah, kalau untuk teman sejawat dokter, tentu osteosarkom itu, kalau saya cerita tentang osteosarkom, maka lokasinya itu adalah pada daerah metafisis namanya. Kalau pada umumnya lesinya itu adalah bisa campuran tentunya, ada sklerosis, ada litik, ada campuran ya. Nah, kalau lesinya sklerosis, umumnya itu adalah campurannya 50%. Kemudian diikuti sklerosis, kemudian lesi litik. Kalau ada sklerosis atau campuran, blastik tampilannya itu pada daerah metafisis, remaja umurnya, maka hampir dipastikan itu adalah osteosarkom.
sampai terbukti bukan, Dr. Erwin. Nah, itu prinsipnya untuk menduga kemungkinan osteosarkom bagi teman sejawat dokter umum nih ya, yang di fasciitis primer khususnya. Jadi nggak susah-susah amat untuk menduga atau menegakkan diagnosis kerja sebagai osteosarkom. Demikian, Dr. Erwin. Baik, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Saya rasa sudah sangat lengkap penjelasan Prof ya. Mungkin untuk yang terakhir, Prof, kira-kira ada take home message, Prof, dari Prof untuk Ya, untuk kita semua ya terkait mengenai kanker tulang itu. ini yang juga sering ditanyakan oleh orang tua, kira-kira bagaimana prognosisnya, prognosis kemungkinan kesembuhannya lah saya sebut ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, para pendengar yang saya hormati, kita dengan kemajuan yang saat ini di teknologi ilmu yang ada, kemudian juga ahli bedahnya, ahli patologinya, ahli radiologinya, kita juga punya fasilitas untuk radiasi, kalau memang diperlukan juga diradiasi juga Dr. Erwin pada kasus tertentu. Tapi prinsipnya, kalau seseorang dengan kanker tulang itu datang pada awal sekali, pada dini sekali, pada umumnya itu bisa sembuh dengan sangat baik. Bisa sembuh dan bertahan panjang maksud saya umurnya, Dr. Erwin. Umur bukan urusan kita. Kita hanya mengobati saja ya. Ya, tapi untuk seseorang yang belum menyebar misalnya ya, kita sudah mengobati setidaknya itu dengan sangat optimis itu sejak era Jamkesmas Jamkesda ya, waktu itu tuh bagus banget itu Jamkesmas Jamkesda itu bisa full coverage itu bagus banget ya. Tetapi sekarang BPJS juga sudah bagus, hanya ya tentu nanti ada sedikit banyaknya mesti sabar bagi para pasien. Jadi pasien kita sejak tahun 2007 saya kira ya, 2007, 2008 itu yang datang sejak awal itu sampai sekarang pun itu masih ada yang bertahan, tidak ada, bisa beraktivitas seperti biasa, kemudian sembuh lah boleh dibilang ya. Sekarang kan sudah berapa tahun ya, 2007, sekarang 2014 tahun ya Dr. Erwin ya. Itu sudah 14 tahun itu alhamdulillah bagus ya. Ada yang sudah kuliah, kemudian memiliki keturunan juga bagus juga kuliah ya. Kemudian ada juga yang memang harus terpaksa diamputasi Dr. Erwin, tapi juga bagus juga survive juga. Ya sekarang sudah survive jadi desainer. Jadi kalau seseorang deteksi dini ini tentu diperlukan koordinasi atau kerjasama banyak pihak. Dari keluarga itu pokoknya nggak usah dipijat-pijit dulu. Ya, jadi nggak usah alternatif dulu, tinggalkan karena bahayanya tinggi kalau kanker tulang itu begitu salah awalnya celaka biasanya. Jadi pastikan bahwa itu adalah bukan kanker tulang. Itu buat para keluarga, masyarakat, para pekerja sosial, social worker, maka kita perlu kerjasama bahwa sesegera mungkin. Kedua itu adalah nanti akan menjalani serangkaian pemeriksaan. Kalau di rumah sakit pokoknya dilengkapi saja, jangan telat ya, sedapat mungkin bawanya segera ke rumah sakit, nggak usah pikir-pikir sekarang udah banyak jam. Kalau memang nggak mampu dengan BPJS, ada BPJS-nya kita juga akan samakan saja. Kemudian sama dalam pelayanan, maksud saya kita nggak beda-bedakan. Nah kemudian setelah itu nanti jalani kemo. Jadi nggak usah khawatir, kemo umumnya bisa dilewati dengan baik ya. Jadi kadang-kadang ini yang nggak mau di kemo ini susah nih Dr. Erwin. Jadi saya mau pesan kepada para tetangga, pokoknya kemo umumnya nggak enak, tapi apalagi remaja tuh umumnya bisa melewatinya dengan baik. Ya. Kemudian setelah itu nanti ada pembedahannya. Tetapi sekali lagi, kalau datangnya lebih awal, insya Allah itu hasilnya juga akan baik dan bisa survive, bisa seperti orang sehat. Seperti orang sehat maksud saya. Ada sedikit kekurangan, misalnya jalannya, tetapi look like normal lah. Ya tentu dia nggak bisa lagi main bola misalnya ya, tapi jalan look like normal. Penampilan should be okay. Kira-kira begitu tuh. Datang dengan awal, jangan dipijat-pijit, kemudian jalani semua serangkaian pemeriksaan dan pengobatan. Insya Allah hasilnya akan baik.
Makasih. Baik, Prof. Ya, ujung-ujungnya kita target tentu kualitas hidup, Prof. Ya. Kualitas hidupnya yang penting kembali baik, Prof. Betul. Baik, Betul. mengingat nih waktu sudah habis nih, Prof. Ya, sudah mendekati akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Fauzi atas banyak sekali masukan, banyak sekali ilmu yang telah disampaikan pada IG Live hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat saya, buat semua sahabat sehat yang hadir pada IG Live pada hari ini. Dan mungkin sedikit pesan sponsor untuk bagi yang merasa ada keluarga atau ada teman yang mengalami keluhan yang dicurigai seperti kanker tulang, bisa langsung datang ya Prof ya ke salah satu bisa ke RSCM Pusat atau RSCM Kencana, karena seperti Prof bilang merupakan salah satu center yang sudah siap untuk menangani kanker tulang secara holistik, Prof. Begitu. Betul. Bisa menghubungi ke melalui aplikasi Smart RSCM atau bisa melalui appointment, boleh ke Prof Fauzi langsung, saya rasa, Prof ya. Oke, silahkan. Iya, Prof. Kalau begitu mungkin sekian dari kami. Terima kasih sekali kepada Prof Fauzi. Semoga di masa pandemi ini kita bisa selalu sehat. Tentu juga kita di masa bulan Ramadan, Prof ya. Kita ucapkan selamat berpuasa. Semoga bagi yang berpuasa semoga dilancarkan, insya Allah. Amin. Baik, Prof. Terima kasih. Saya ucapkan, saya Dr. Elwin Ardian selaku moderator sendiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Saya izin pamit, Dr. Erwin. Terima kasih. Mari berpuasa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya.